Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Celoteh Senja. Nah, kali ini saya mau explore atau perjalanan menikmati sejarah di kota Banten Lama. Apa ya? Nah, ini di belakang sini udah kelihatan. Kira-kira teman-teman udah bisa nebak belum ya? Nah, ini saya lagi berada di Keraton Kaibon. Keraton Kaibon, katanya sih namanya Keraton Kaibon. Nah, tapi tadi sempat nanya dan sempat beberapa buku sejarah yang pernah saya baca, Keraton Kaibon ini ternyata banyak banget teman-teman sejarahnya. Itu ini adalah bukti dari kejayaan Kerajaan Banten Lama kala itu di zamannya penjajahan Belanda. Kok bisa tahun berapa, Kak? Nah, itu Keraton Kaibon ini adanya tahun 1815. Berarti udah berapa ratus tahun yang lalu kira-kira. Sekarang 2000. Itu 1815 itu adalah puncak-puncak kejayaannya Keraton Kaibon ini. Nah, kemudian kala itu di tahun 1832, nah sayang banget Keraton Kaibon ini harus dihancurkan oleh pemimpin VOC saat itu. Kenapa, Kak, kok harus dihancurin? Nah, karena dalam sejarah Sultan Saifuddin ketika kala itu yang memimpin Keraton Kaibon ini menolak untuk melanjutkan infrastruktur pembangunan jalan raya Anyer Panarukan. Nah, makanya pemimpin VOC menghancurkan keraton ini karena Saifuddin itu menolak untuk melanjutkan jalan raya Anyer Panarukan itu, makanya dihancurkan. Nah, ini di sini luar biasa, teman-teman. Jadi seperti situs sejarah. Nanti setelah ini kita keliling, kita lihat-lihat di sekitar sini. Jadi intinya itu ya, sedikit pembelajaran sejarahnya. Nanti teman-teman bisa, kalau penasaran, bisa cek deh di buku-buku sejarah, atau teman-teman bisa searching di situs internet, cari Keraton Kaibon. Nah, satu lagi, Keraton Kaibon ini adalah keraton kedua di Banten ini. Jadi yang pertama itu ada keraton keraton apa ya yang pertama? Surosoan. Yang pertama itu ada Keraton Surosoan. Nah, yang kedua itu Keraton Kaibon. Nah, Keraton Surosoan seperti apa sih? Setelah ini ikutin terus di channel Celoteh Senja, kita akan ke Keraton Surosoan. Oke, sampai jumpa.
mau ke Benteng Spellwitz guys. Yoi. Tadi habis dari Keraton Kaibon. Nah sekarang kita mau ke Benteng Spellwitz. Hari ini mau wisata, sebenarnya wisata Islami ya di Banten tuh terkenalnya. Nanti juga ada apa namanya, Masjid Agung Banten. Nah, Sultan Maulana Hasanuddin yang terkenal, tokoh terkenal dari Banten. Ikutin terus ya. 2 hours later. Jumpa lagi di trip hari ini. Nah kalau tadi sudah berkeliling di mana? Di mana tadi kita ngeliat? Benteng Surosoan. Kaibon, Benteng Kaibon. Nah Benteng Kaibon kali ini saya coba explore di daerah Benteng Spellwitz, Benteng Spellwitz. Sedikit cerita nih sejarahnya yang saya tahu dari kebetulan teman saya orang Banten. Nah jadinya tadi sudah ngobrol dan katanya benteng, kenapa bisa ada benteng di sini, kenapa bisa namanya Benteng Spellwitz. Nah yang pertama, kenapa ada benteng di sini? Nah karena benteng ini dibuat oleh pemerintah Belanda itu untuk menahan kekuatan masyarakat Banten. Nah, karena waktu itu benteng ini berdiri tahun 1681. 1681 ya, kurang lebih abad ke-17 lah ya, abad ke-17. Mau abad ke-16 akhir atau mau masuk 17 lah pokoknya. Nah, itu dibangunlah oleh pemerintah Belanda untuk menahan kekuatan masyarakat Banten, karena waktu itu sudah mulai goyah, pemerintahan Belanda itu sudah mulai goyah oleh warga masyarakat ini yang sudah mulai berani untuk melawan kekejaman Belanda saat itu. Nah makanya dibuatlah benteng ini untuk menahan kekuatan warga Banten. Nah kemudian kenapa namanya Spellwitz? Nah kalau yang saya tahu sih ya, sejarahnya itu karena nama Spellwitz ini untuk menghormati, mengenang si panglima atau pemimpin tertinggi Hindia Belanda kala itu. Nah makanya dinamakan Benteng Spellwitz. Kalau nggak salah nama Spellwitz itu ada nama dari si pemimpin itu, ada spellman-nya itulah pokoknya. Nanti teman-teman bisa cek, bisa cari di Wikipedia, di buku-buku sejarah, atau searching ataupun kita tanya mungkin ayah bunda teman-teman ada yang tahu. Nah jadi Kada cuma memberikan sedikit gambarannya seperti itu, kenapa bentengnya namanya Spellwitz dan kenapa bisa ada benteng Spellwitz di sini. Nah jadi apa hubungannya dengan yang tadi Keraton Kaibon? Nah jadi ya sebenarnya ini saling berkaitan ya, karena jarak dari benteng Spellwitz ke Kaibon tadi itu nggak terlalu jauh teman-teman. Nah terus juga duluan benteng ini ya berdirinya baru ada Keraton Kaibon tadi dan Keraton Surosoan itu. Nah, jadi nanti teman-teman kalau yang teman-teman ingin liburan setelah pandemi nanti, nah tempat ini bisa menjadi referensi teman-teman sebenarnya. Selain untuk berlibur, tapi teman-teman bisa belajar sejarah. Teman-teman bisa belajar sejarah di sini tentang kerajaan-kerajaan. Nah, kan di pelajaran sekolah juga ada tuh pelajaran di pelajaran sejarah ada pelajaran tentang mengulas tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, dan salah satunya adalah Kerajaan Banten Lama dan kemudian masa penjajahan VOC Belanda. Nah ya gitu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan karena aku mau keliling melihat suasana Benteng Spellwitz ini. Di sini tuh kalau teman-teman
apa datang ke sini ya bukan cuma liburan aja tadi, dan juga bukan cuma belajar tentang sejarah aja, tapi di sini emang tempatnya mantap, adem, terus masih bisa main ya untuk menghilangkan penat lah ya, daripada teman-teman harus bermain gadget ya kan, main game yang cuma bikin kadang lama-lama menjadi malas bergerak atau mager ya kan. Nah ini bisa jadi ini. Nah kalau teman-teman mungkin ada saudara atau mau menginap di daerah sini, tempat ini bisa buat jogging, buat olahraga gitu ya. Dan aku mau keliling-keliling dulu. Nah setelah ini juga aku mau dari sini mau lanjut ke Keraton Soroswan itu. Kalau tadi udah ke Kaibon, sekarang Speluis, kita nanti ke Soroswan. Nanti keseruan seperti apa, ikutin terus di channel Celoteh Senja. Sampai jumpa. Nah, ini sekeliling dari benteng Speluis ya. Dan ini di luar sana itu pantai ini ya, apa, laut, pelabuhan Karangantu. Nah, jadi makanya kenapa tadi saya bilang dari sejarahnya di benteng ini dibangun untuk membendung kekuatan masyarakat Banten. Jadi supaya kala itu Belanda supaya nggak runtuh kekuasaannya di Indonesia. Nah makanya dibangun ini, dan setiap di sekeliling bangunan benteng ini itu dibangun parit, kurang lebihnya itu lebarnya 10 meter. Nah jadi nggak gampang untuk ditembus, atau kalaupun harus memaksa berenang ya harus membutuhkan tenaga juga. Nah makanya supaya nggak pemerintahan Belanda kala itu nggak runtuh. Nah tapi ya namanya kekuasaan dan roda itu berputar, dan akhirnya pemerintahan Belanda ini runtuh juga ya. Makanya dibangun untuk mengenang pemimpin Hindia Belanda kala itu. Oke, kita lanjutkan dulu untuk perjalanan sore ini. Sampai jumpa di Celoteh Senja. Nah ini suasana di luar bentengnya rame ya, karena ini kebetulan saya kesini pas hari libur jadi rame. Nah di depan sana itu ada wihara peninggalan orang-orang Tionghoa. Di seberang sana, di seberang persis bentengnya. Nah kali ini kita mau OTW ke Keraton Soroswan. Nah ini jalurnya nggak jauh dari Keraton Kaibon, benteng Speluis dan Keraton Soroswan itu jaraknya nggak jauh-jauh sih teman-teman. Masih satu wilayah gitu, nggak beda-beda jauh gitu. Jadinya bisa dikunjungin kalau teman-teman mau berkeliling langsung ke 3 tempat itu pun bisa gitu. Oke, ikutin terus ya di channel Celoteh Senja.
Banten lama itu pinggirnya itu ya ini Benteng Surosoan itu teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini saya berada di Masjid Agung Banten, atau ini masjid tertua ya, masjid tertua, dan ini adalah situs sejarah juga terkhusus untuk umat Muslim dan lebih khusus lagi yang ada di Banten. Nah, karena masjid ini peninggalan dari kerajaan Banten lama dan yang dipimpin oleh raja pertama juga, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, dulu bangunan nggak kayak gini teman-teman. Jadi ya, saya bukan jadi teman-teman jangan ngira saya lagi di lagi di luar negeri, enggak. Ini adanya di Banten. Jadi teman-teman bisa cek sendiri, bisa datang sendiri, bisa lihat sendiri dan nikmatin sendiri. Ini karena lagi hari libur jadi lumayan ramai juga. Nah, jadi Indonesia juga punya bangunan yang keren-keren gitu, nggak cuma di luar negeri ya, lihat aja. Ini kayaknya mengambil konsepnya dan ini hampir bentuk-bentuknya itu sama kayak di Mekah ya, di Arab Saudi, untuk pelataran masjidnya. Oke teman-teman, itu aja. Dan oh yang satu lagi lupa, di belakang di depan saya ini itu ada keraton yang tadi, keraton Surosoan itu. Nah, makanya deket-deketan, makanya tadi saya bilang kan pas di jalan deket-deketan, jaraknya nggak jauh. Jadi kalau teman-teman mau ke Keraton Kaibon, Keraton Surosoan, Benteng Spellwich dan Masjid Agung Banten ini deket-deket, makanya itu wisata religi banyak banget di sini. Selain wisata religi juga bisa belajar sejarah. Oke lah, saya mau nikmatin dulu, sebentar lagi juga maghrib, mungkin mau sekalian sholat maghrib di sini. Sampai jumpa di trip berikutnya.